Bro, sebelum kita mulai proses nyicil Bitcoin di segmen 9 ini, gue pengen lu tarik napas dulu sebentar. Terus ingat lagi, kenapa lu mulai mau ikut nyicil Bitcoin sejak segmen pertama. Bukan soal ngejar cuan cepat, bukan soal ikut-ikutan tren, tapi karena lu sadar dunia keuangan lagi berubah pelan-pelan. Dan kalau lu sampai nggak adaptasi dari sekarang, kemungkinan besar lu akan jadi korban sistem yang nggak peduli sama rakyat kecil. Contohnya udah terjadi saat ini, pemblokiran setiap rekening yang nganggur selama 3 bulan. Ya walaupun sudah dibuka kembali, tapi itu udah jadi contoh guys, buat kita semua bahwa keuangan kita sendiri itu bisa diambil alih sama pemerintah. Dan sekarang sudah ada buktinya. Buktinya apa? Uang kita sendiri itu bisa loh dipegang kendali sama pemerintah. Bisa loh dia ngebekuin rekening kita yang niatnya kita itu untuk dana darurat. Jadi kita nggak pernah akses sama sekali rekeningnya. Tiba-tiba pas kita butuh untuk biaya rumah sakit, butuh untuk kebutuhan darurat, kita lihat rekening kita itu udah dibekukan. Dan itu adalah salah satu contoh yang sudah terjadi saat ini. Jadi seolah-olah kita ini kayak terzolimi sama negara kita sendiri, ya nggak? Ya walaupun saat ini PPATK sudah membuka semua rekening yang dibekukan. Bayangin kalau udah 5 tahun ke depan atau tahun-tahun berikutnya 2035, kegiatan membekukan rekening itu terjadi lagi. Dan lu nggak bisa buat apa-apa. Lu harus pergi ke bank, lu harus klarifikasi di situ, baru rekening lu bisa dibuka lagi. Dan sebenarnya solusi saat ini adalah cryptocurrency. Benar guys, ini adalah solusi. Dan kalau lu peka, lu pengen ya dunia ini berubah, keuangan ini berubah, coba sama-sama itu masuk ke dalam cryptocurrency, dunia cryptocurrency, dunia blockchain. Dimana lu bisa atur uang lu sendiri, lu bisa kontrol keuangan lu sendiri tanpa diganggu gugat sama pemerintah. Ini sebenarnya udah teknologi yang berguna banget untuk sekarang. Tapi karena kita masih tetap bergantung sama bank, bergantung sama pemerintah, untuk saat ini itu masih belum bisa direalisasikan. Tapi nggak tahu masa depan nanti apakah kita bisa merealisasikan punya kontrol sendiri atas keuangan kita tanpa diganggu oleh pihak ketiga. Dan sampai saat ini gue di segmen nyicil Bitcoin yang ke-9 pasti ada yang mikir, cuma 100.000 doang, untuk apa beli Bitcoin? Padahal justru dengan nominal kecil itulah lu bisa belajar konsisten, belajar sabar, dan belajar di era keuangan digital. Karena yang dibangun di sini bukan cuma portofolio, tapi juga mental investor jangka panjang. Dan kembali lagi, di segmen 9 ini kita sudah masuk ke fase yang penting, di mana konsisten lu itu sedang diuji. Godaan untuk menyerah itu semakin besar. Tapi di saat yang sama, kemungkinan besar lu juga ngerasain, ternyata bisa ya gue nyicil secara rutin. Ternyata gue juga makin ngerti arah pergerakan pasar, dan juga gue mulai ngerti sistem keuangan digital. Progres kecil ini lu jangan sampai meremehkan, karena semua investor di luar sana mulai dari nol. Yang bikin mereka berhasil adalah mereka nggak berhenti di tengah jalan. Jadi sekarang kita lanjutkan lagi perjalanan ini, dan kita lihat berapa BTC yang kita dapat hari ini, dan apa pelajaran yang dapat kita ambil dari segmen kali ini. Oke teman-teman semua, selamat datang di segmen nyicil Bitcoin lagi nih, episode yang kesekian ya. Kayaknya ini kita sudah masuk ke episode yang 9. Nah, sekarang kita mau langsung saja beli Bitcoin. Ini harganya lagi turun guys di minggu ini. Yang kita langsung klik Bitcoin, ini udah aku depositkan ya 102.000. Nah, kita klik Bitcoin, terus kita pergi ke market, kita klik BTC IDR. Nah, di sini ini harganya lagi turun guys. Sebenarnya tadi itu momen pas ya di sini ya. Cuma gua tadi belum sempat depositkan ya 100.000-nya. Gak apa-apa. Nah, kita langsung saja klik beli di sini. Nah, teman-teman, karena ini sesuai dengan permintaan Sri Mulyani, pajak itu dinaikkan lagi ya. Nah, ini mulai 1 Agustus 2025, penyesuaian pajak transaksi berlaku di market IDR dan USDT sesuai PMK nomor 50 tahun 2025. Nah, kita langsung saja nih, tanpa berbasa-basi, kita klik di sini, kita pilih market order. Nah, terus kita pilih 100% di sini, teman-teman. Nah, gua nggak tahu ya pada saat lu nonton video ini
Bitcoin itu lagi di harga berapa, dan kalau misalnya harga Bitcoin itu lagi turun, ya udah beli aja guys, biar lu bisa dapat Bitcoin itu lebih banyak dan lebih murah pastinya gitu ya. Oke, kita langsung saja klik beli BTC sekarang. Oke, sudah berhasil guys untuk pembelian Bitcoin kali ini, dan sekarang kita refresh dulu. Nah, total gua beli Bitcoin itu sudah ada 1 juta guys. Nah, gitu ya. Sekarang udah segmen 9. Bitcoin yang gua beli itu udah kurang lebih 1 jutaan. Lumayan guys, ini investasi jangka panjang, dan ini adalah investasi aset masa depan. Dan buat kalian yang penasaran apakah tahun 2026 itu harus dijual atau tidak, nanti videonya akan menyusul guys, jadi tunggu saja. Nah, sekarang kita sudah selesai beli Bitcoin di minggu ini, kita nanti akan beli lagi di minggu depan. Oke bro, itu tadi proses nyicil Bitcoin kita di minggu ini. Ya, mungkin hasilnya itu belum signifikan. Mungkin lu belum bisa untuk pamer portofolio lu ke teman-teman lu. Tapi ingat, di saat orang lain masih mikir-mikir dan takut untuk mulai, lu udah 1 langkah lebih maju. Konsistensi lu hari ini adalah senjata lu di masa depan. Karena dalam dunia yang makin gak pasti, punya kendali atas sebagian kecil kekayaan digital adalah bentuk perlawanan kecil terhadap sistem yang tidak adil. Teruskan disiplin ini kawan, terus belajar, tetap rendah hati, dan tetap fokus sama tujuan awal, melindungi nilai uang lu, dan bertumbuh pelan-pelan. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Gua Petra Ananda, teman pertama lu buat nyicil Bitcoin. Thank you.